Pancasila merupakan patokan dasar negara yang mampu mempersatukan berbagai keragaman yang dimiliki Indonesia, baik dari segi agama, budaya, bahasa, suku, etnis, dan keragaman lainnya. Dalam perjalanan bangsa Indonesia, masih ada pihak-pihak yang membenturkan nilai Pancasila dengan nilai-nilai agama. Padahal, Pancasila sudah memfasilitasi penyelenggaraan aktivitas keagamaan serta menjamin kebebasan setiap warga negaranya untuk menjadikan keyakinan serta kepercayaan masing-masing tanpa ditentukan oleh negara. Maka, Pancasila sebenarnya sama sekali tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama manapun. Saat ini, konflik yang berbasis isu keagamaan masih sesekali terjadi, diakibatkan menajamnya perbedaan penafsiran, sehingga konflik yang diakibatkan oleh adanya sikap intoleransi, ekstremisme, radikalisme, hingga terorisme. Salah satu konflik yang sering terjadi adalah diskriminasi terhadap wanita bercadar. Seperti dikutip dari kumparan.com, yang mana sedikitnya jumlah wanita bercadar menjadikan mereka sebagai kelompok minoritas. Seringkali kita melihat kelompok minoritas dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak wajar, serta diperlakukan berbeda di lingkungannya. Dalam lingkungan masyarakat, muncul sebuah konstruksi yang menganggap bahwa identitas bercadar merupakan tanda radikalisme. Pemahaman ini tentu dipicu oleh berita media tentang tindak kejahatan yang dilakukan beberapa oknum dengan menyeret identitas cadar. Seperti yang baru-baru ini terjadi, bahwa sosok wanita bercadar menerobos masuk istana serta diduga membawa senjata api. Tak hanya itu, berita tentang kasus bom bunuh diri juga dikaitkan dengan wanita bercadar. Akhirnya, sekelompok orang menganut paham bahwa wanita bercadar adalah teroris, sehingga hal semacam ini mendorong orang untuk percaya dengan asumsi-asumsi negatif yang timbul tentang cadar, serta memberi adanya peluang diskriminasi terhadap wanita bercadar. Diskriminasi dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang memperlakukan seseorang atau kelompok secara berbeda dan tidak adil atas dasar karakteristik seseorang. Diskriminasi termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia, dalam pelanggaran sila kedua, karena telah mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi seorang atau kelompok tertentu. Diskriminasi biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang merasa dominan untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Seperti yang tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dinyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengecualian yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Dampak diskriminasi tidak hanya dirasakan oleh korban, namun juga pelakunya. Dari sudut pandang korban, diskriminasi akan membuat seseorang mengalami pengurangan, penyimpangan, hingga penghapusan pengakuan, pelaksanaan, serta pemenuhan hak-hak dasarnya sebagai manusia. Sedangkan, jika ditinjau dari sudut pelaku, maka diskriminasi akan menghilangkan rasa kemanusiaan seseorang. Baik di negara maju ataupun di negara berkembang, kaum minoritas masih mengalami ketidakadilan dan merasa tersisihkan. Bahkan, ada yang harus menerima perlakuan kekerasan dari kelompok mayoritas di lingkungannya.
Sebenarnya, cadar bukanlah sebuah kewajiban bagi wanita Muslim, tapi cadar merupakan salah satu cara berpakaian wanita Arab yang tinggal di gurun pasir dan akhirnya berkembang menjadi kebiasaan dan budaya. Maka, kelompok minoritas bercadar ini termasuk ke dalam bagian ruang lingkup kelompok minoritas etnis. Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Walaupun begitu, ternyata sejarah pernah mencatat bahwasanya jilbab dan cadar pernah mengalami masalah krisis di Indonesia. Penyebab munculnya diskriminasi yaitu keanekaragaman agama yang ada di Indonesia, mendorong masyarakat untuk menciptakan sebuah stigma dan pemahaman yang berbeda-beda. Perbedaan ini muncul karena adanya doktrin-doktrin dari agama-agama, perbedaan suku, ras, perbedaan budaya dari kelompok minoritas dan mayoritas. Akhirnya, hal inilah yang mendorong seseorang atau suatu kelompok melakukan tindakan diskriminasi kepada suatu kepercayaan ataupun kebiasaan. Maka sebenarnya, walaupun Indonesia negara yang bermayoritas agama Islam, realitanya tidak dapat menjamin keamanan dan kenyamanan hidup bagi kelompok minoritas bercadar. Diskriminasi membuat kelompok minoritas merasa diremehkan, sekaligus tertekan di tengah kondisi lingkungan yang selalu menyudutkan mereka. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru, pemerintah Indonesia sendiri sudah mulai menunjukkan perhatian mereka terhadap kaum minoritas. Salah satunya adalah terbentuknya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menjamin kelompok minoritas untuk mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama di depan hukum, layaknya kelompok mayoritas. Serta akhir-akhir ini sudah terbentuknya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Undang-undang ini dibuat bertujuan untuk mewujudkan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan. Beberapa solusi agar dapat menghindari diskriminasi yakni dengan menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada, serta menyadari jika setiap manusia memiliki hak asasi manusianya masing-masing, termasuk bisa menjalani hidup tanpa diperlakukan diskriminatif. Bersikap moderat, yaitu menjauhkan diri dari sikap berlebihan dan ekstrim. Selanjutnya, tidak mudah menghakimi, yaitu lebih mawas diri atau menoreksi diri sendiri. Berpola pikir pluralis, yakni bersikap terbuka di tengah situasi majemuk, serta tak lupa juga meningkatkan sikap kebersamaan. Besar harapan agar semua pemerintah negara lainnya dapat memperlakukan kelompok minoritas bercadar layaknya kelompok mayoritas. Tentunya, mengurangi tindakan diskriminasi ini bisa dilakukan mulai dari diri sendiri, seperti untuk selalu bertindak selektif terhadap asumsi atau berita-berita yang sedang ramai dibicarakan. Tujuannya, supaya kita tidak dengan mudahnya menyamaratakan oknum-oknum jahat yang memang sengaja menyeret identitas cadar agar terlihat radikal di mata masyarakat. Tentunya semua hal ini masih berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi sebuah negara.